Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdiana, mahasiswa Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Nurjadid Paiton Probolinggo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang teori kebijakan dan hambatan perdagangan internasional, yang merupakan salah satu mata kuliah ekonomi internasional yang diampu oleh Bapak Haji Temi Wijaya, SEMH. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional ialah perdagangan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain atas kesepakatan bersama. Dan perdagangan internasional ini dilakukan karena kebutuhan masing-masing negara. Dan perdagangan internasional bisa kita kenal dengan istilah ekspor dan impor. Oke, di slide selanjutnya saya akan memaparkan teori perdagangan internasional, yaitu teori yang menjelaskan tentang arah dan komposisi terhadap perdagangan antar negara serta bagaimana efek tersebut terhadap perekonomian suatu negara. Teori perdagangan internasional sendiri dibagi menjadi 4 teori. Yang pertama ialah teori merkantilisme. Teori merkantilisme adalah suatu teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara hanya ditentukan oleh banyaknya aset dan kekayaan yang mereka simpan. Mereka mempercayai bahwa semakin banyaknya aset dan kekayaan yang mereka punya akan mensejahterakan dan semakin berkuasa suatu negara. Tujuan dari merkantilisme sendiri ialah untuk melindungi dan mempertahankan kekayaan dan aset suatu negara. Kedua yaitu keunggulan absolut. Keunggulan absolut ialah negara akan mendapatkan faedah perdagangan internasional apabila melakukan spesialisasi pada produk yang mempunyai efisiensi produksi semakin baik dari negara lain, dan melakukan perdagangan internasional dengan negara lain yang berdaya spesialisasi pada produk yang tidak dapat dibuat di negara tersebut. Nah, sekarang yang ketiga ialah teori keunggulan absolut. Teori keunggulan absolut yang dirundingkan oleh David Ricardo menurutnya ialah perdagangan internasional yang terjadi bila telah tersedia perbedaan keunggulan komparatif antar negara. Dia berpendapat bahwa keunggulan komparatif hendak tercapai jika suatu negara mampu memproduksi benda atau barang dan jasa semakin banyak dengan biaya yang semakin murah. Nah, yang terakhir yaitu teori biaya kesempatan adalah biaya yang dikeluarkan seorang atau institusi ketika memilih sesuatu kegiatan. Berbeda dengan biaya sehari-hari, biaya peluang muncul dari kegiatan alternatif yang tidak bisa kita lakukan. Oke, di slide sekarang ini saya akan menjelaskan tentang kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional ialah segala tindakan pemerintah atau negara baik langsung maupun tidak langsung untuk mengaruhi komposisi arah. Nah, sedangkan tujuan dari kebijakan perdagangan internasional ialah untuk melindungi industri dan produksi dalam negeri dan melindungi kondisi ekonomi nasional dan melindungi pengaruh buruk, menjaga lapangan kerja, dan juga menjaga agar mata uang tetap stabil. Nah, sekarang kita akan membahas kebijakan perdagangan bebas. Perdagangan bebas adalah perdagangan yang dapat dilakukan dan memungkinkan arus komoditas dapat keluar dan masuk negara dan kawasan tanpa adanya hambatan seperti ekspor dan impor. Pemerintah tidak dapat memperlakukan diskriminasi. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri termasuk salah satu negara yang memperlakukan perdagangan bebas, karena Indonesia juga sudah menyepakati tentang
perjanjian WTO. Hal tersebut menjadikan Indonesia harus siap dengan perdagangan bebas. Perdagangan bebas juga meningkatkan perekonomian suatu negara. Karena kita juga bisa bebas melakukan jual beli antar negara. Sehingga kita juga bisa meningkatkan perekonomian suatu negara. Oke, sekarang kita pindah ke kebijakan perdagangan proteksionis. Perdagangan proteksionis adalah suatu kebijakan yang diambil pemerintah suatu negara yang mengarah pada perlindungan ekonomi, yang mengeluarkan perdagangan atau membatasi persaingan dengan negara lain melalui cara ekspor maupun impor. Bisa juga diartikan kebijakan yang menghambat perdagangan internasional melalui tarif, biaya masuk impor, pembatasan kuota, pemberian subsidi. Nah, tujuannya dari hal tersebut ialah untuk melindungi kepentingan industri dan produksi dalam negeri. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri udah tidak menerapkan strategi proteksionisme. Dan pernyataan tersebut disampaikan oleh presiden kita, yakni Bapak Jokowi, di acara pembukaan Hari Belanja Diskon Indonesia. Nah, sekarang ialah tujuan kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama ialah untuk melindungi kepentingan industri dan produksi dalam negeri. Dan yang kedua ialah melindungi kondisi ekonomi nasional dan menghindarkannya dari pengaruh buruk. Melindungi lapangan pekerjaan, menjaga lapangan pekerjaan, menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi, menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional. Nah, yang terakhir adalah hambatan. Hambatan yang pertama ialah hambatan perdagangan. Hambatan perdagangan biasanya dibagi ke dalam hambatan tarif dan non-tarif. Hambatan tarif sendiri ialah kendala resmi atas imponasi barang dan jasa tertentu dalam bentuk pembatasan seluruhnya atau sebagian atau dalam bentuk pengenaan biaya atau pajak khusus. Nah, selanjutnya ialah hambatan tarif. Hambatan tarif adalah pajak atas barang yang bergerak melewati sebuah pembatasan ekonomi atau politis. Tarif dapat dikenakan terhadap impor dan ekspor atau barang transit. Nah, yang terakhir ialah hambatan non-tarif. Hambatan non-tarif adalah peraturan, regulasi, dan birokratik yang menunda atau merintangi pembelian barang-barang asing. Contohnya meliputi pengurusan izin impor yang bertele-tele, pembukaan standar mutu yang menyingkirkan produsen asing, kebijakan pembelian lokal. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.